Pekerjaan rumah bagi Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang ekonomi, cukup besar. Apalagi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Diragukan oleh banyak pihak jika melihat kondisi ekonomi sekarang ini. Untuk memahami lebih baik saat ini telah terhubung via Zoom Bapak Nailul Huda, Direktur Center of Economic and Law Studies. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Maria. Apa kabar, Pak Huda? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Huda. Apa catatan Anda di bidang ekonomi yang harus diperhatikan oleh Prabowo Subianto? Iya Mbak, yang pertama tentu kita mengucapkan selamat ya bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran yang hari ini rencananya dilantik untuk menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, eh, memang kalau kita lihat catatannya cukup banyak, Mbak. Kalau kita lihat dari sisi tadi kalau sebutkan, tadi saya mendengar mengenai pertumbuhan ekonomi 8% dan sebagainya yang saya rasa ini memang sesuatu yang bisa saya bilang sangat sulit untuk diraih gitu kan. Kalau boleh saya mencuplik itu ya mungkin istilahnya target yang hampir-hampir tidak mungkin tercapai gitu karena kalau kita lihat dari sisi data historis yang memang tidak memungkinkan kita mencapai 8% karena kalau kita lihat di zamannya Pak Jokowi itu pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 5% gitu kan. Memang kita pernah mencapai 7%, 8%, tapi itu di era Orde Baru gitu. Jadi masih sangat lampau sekali gitu. Nah, sedangkan di era Orde Baru itu kan ya kita oil bonanza terjadi dan kita masih jadi eksportir minyak dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita tidak lagi mempunyai posisi tersebut. Nah, artinya ini sesuatu yang sulit tercapai kalau menurut saya pribadi sebenarnya. Baik, Prabowo sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Apakah itu mungkin? Lalu strategi apa yang harus dijalankan oleh Prabowo sendiri? Ya, kalau kita lihat tadi 8% seperti saya sampaikan itu sangat sangat sulit sekali untuk tercapai. Kemudian kalau kita lihat karena kalau kita lihat Mbak secara statistik tadi ya itu tidak memungkinkan karena historical data kita memang menyebutkan angka rata-rata pertumbuhan itu sekitar 5%. Kemudian kalau kita lihat masih banyak PR-nya ada dari sisi industri misalkan. Di sisi industri ini kita masih mempunyai porsi industri terhadap PDB itu hanya 18%. Sedangkan kalau kita lihat ketika ingin mencapai pertumbuhan 6% pun itu porsi industri itu mencapai 24%. Jadi PR-nya masih sangat sangat besar sekali untuk menaikkan porsi industri terhadap PDB kita. Nah, ini yang PR yang pertama. Nah, PR yang kedua itu adalah tentu kita lihat dari efisiensi ekonomi kita yang terus memburuk gitu kan. Efisiensi ekonomi ini bisa dilihat dari angka incremental capital output ratio atau efisiensi penggunaan modal terhadap penciptaan PDB. Nah, ini angkanya sangat sangat nggak efisien gitu kan. Nah, ini terjadi karena ada birokrasi yang memang sangat buruk, kemudian ada pejabat yang masih koruptif, baik pejabat pusat maupun daerah, yang saya rasa itu menjadi PR bagi pemerintah selanjutnya, Prabowo Gibran ini untuk bisa mengatasi ketidakefisiensian ekonomi, kemudian juga meningkatkan tadi industri dan sebagainya yang saya rasa itu bisa bisa dilakukan ketika dan harus dilakukan ketika mereka ingin mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dari angka 5%. Saya tidak berani menyebut apakah sampai 8% atau enggak, karena menurut saya itu hampir mustahil, tapi kalau dia berbenah, kalau Prabowo Gibran berbenah, membenahi industri dan sebagainya, membenahi dari sisi bidang koruptif dan sebagainya, yang saya rasa ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%. 6% atau 7% itu masih masuk akal menurut saya. Baik, Pak Huda. Lalu Bappenas ini kan menyebut bahwa Indonesia membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Apakah hal tersebut ada, Pak? Ya, eh, sebenarnya kalau kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi baru itu kan bisa dilihat dari sektoral maupun bisa dilihat dari geografik gitu kan atau regional. Nah, memang kalau kita lihat kita perlu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berada di luar Pulau Jawa. Memang kalau kita lihat dari
kajiannya Perpenas itu menyebutkan IKN menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi untuk daerah Indonesia bagian tengah atau ya Kalimantan khususnya gitu kan. Nah, tapi ini tidak cukup ketika hanya mengandalkan IKN saja pun IKN pun kalau kita lihat ini masih menjadi kota administratif nantinya karena perkembangan untuk ya tadi ya untuk pertumbuhan bisnis dan sebagainya itu masih ada berada di Jakarta gitu kan. Nah, kita perlu nih Jakarta-Jakarta baru yang memang mempunyai pusat bisnis, pusat ekonomi dan sebagainya. Dan ini tidak hanya ada di IKN, tapi kita harapkan sebenarnya ada di Pulau Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara dan sebagainya. Ya, dari sisi sektoral ini memang sangat-sangat memungkinkan ini ada di beberapa sektor ya, terutama sektor pariwisata. Karena kalau kita lihat ekowisata, terus kemudian pariwisata-pariwisata yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu enabler untuk pertumbuhan ekonomi baru. Karena kalau kita lihat sebenarnya di pariwisata ini bisa menghadirkan multiplier efek yang cukup signifikan. Misalkan dari industri hoteling, industri makan minum, kemudian ada UMKM kerajinan tangan dan sebagainya. Mereka pasti akan meningkat seiring dengan pariwisata yang juga meningkat. Nah, ini yang yang kita lihat ini ada sumber pertumbuhan ekonomi baru di bidang pariwisata, terutama di ekowisata. Baik Pak Huda, Profesor Didik Rahbini mengatakan bahwa Prabowo harus melakukan industrialisasi untuk mencapai PDB 8%. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut atau adakah cara lain? Ya, ya, kalau kita melihat dengan mereka eh, pertumbuhan ekonomi 8%, ini memang salah satu hal ya. Ekonomi 8% itu memang sulit tercapai dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat apabila ingin lebih tinggi, memang kuncinya ada di industrialisasi. Meskipun industrialisasi ini kan tidak hanya sekedar hilirisasi dengan seperti nikel gitu ya, yang dia dari hulu ke hilir dan sebagainya, tapi masih banyak yang kopong-kopong di tengah. Nah, kalau kita lihat, Mbak, sebenarnya industrialisasi ini dia uh, berkelanjutan dalam hal ini dari hulu sampai hilir ini dia berkesinambungan. Nah, tidak ada satu mata rantai yang terlepas dari industri di Indonesia. Terus kemudian juga kalau kita lihat dari sisi misalkan dari sisi sustainability-nya. Kita melihat sustainability-nya juga harus diterapkan dalam hal industrialisasi bahwa ke depan penggunaan energi yang bersih, penggunaan sumber daya yang bersih dan sebagainya itu mutlak harus dilakukan. Jadi industrialisasi ini tidak hanya sekedar seperti hilirisasi, tapi mencakup hampir semua sektoral, hampir semua tahapan dengan menggunakan energi ramah lingkungan, sumber daya yang ramah lingkungan dan sebagainya. Jadi ini tidak sekedar hanya industrialisasi, tapi ini lebih ke kompleks dan kalau menurut saya sih industri yang berkesinambungan lebih tepat untuk menggambarkan bagaimana cara kita untuk bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Baik Pak Huda, lalu apa pandangan Anda terhadap nama-nama yang bakal mengisi kabinet Zaken Prabowo? Ya, ya, tentu kalau kita lihat masih masih banyak ya untuk menteri di zaman Jokowi yang juga jadi menteri di zamannya pemerintahan Pak Prabowo kelak gitu kan. Ada 16 menteri yang kalau nggak salah hitung ya, itu yang merupakan menteri dari kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, ini yang saya lihat sepertinya kebijakan-kebijakan yang diambil pun mengusung tema keberlanjutan. Nah, ini yang saya lihat eh, cukup cukup tricky kalau kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tapi timnya juga tidak berubah secara signifikan. Mungkin ada beberapa yang memang nama-nama baru dan sebagainya, tapi sebagian besar memang masih ada dari menteri di kabinetnya Jokowi Maruf Amin yang merapat ke kabinet Prabowo Gibran gitu. Nah, ini saya lihat sih sebenarnya kebijakan yang akan diambil tidak akan jauh beda gitu kan dari tema-tema keberlanjutan seperti untuk pembangunan IKN, hilirisasi, infrastruktur dan sebagainya. Saya rasa itu akan tetap tetap dilaksanakan oleh Prabowo Gibran kelak gitu. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya terjadi dan saya lihat ada beberapa yang memang
cukup cukup ini ya, cukup memberi kejutan juga gitu kan ketika Sri Mulyani itu masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, meskipun Sri Mulyani ini sudah menyatakan bahwa nampaknya tidak akan lanjut dan sebagainya, yang saya rasa ini membuat pot peta peta dari program Prabowo Gibran pun berubah gitu kan. Masuknya Sri Mulyani ini juga menggugurkan salah satu janji kampanye Prabowo Gibran, yaitu Badan Penerimaan Negara gitu kan, BPN. Jadi hadirnya Sri Mulyani otomatis PBN ini jadi gugur, dan ini yang saya rasa kocok ulang ini bisa mungkin akan dilakukan di tengah periode kepemimpinan Prabowo Gibran. Tapi yang jelas sebenarnya dengan melihat kabinet sekarang, saya rasa kabinet yang nanti ya yang akan dilantik sama Prabowo, saya rasa kebijakan ekonomi yang akan dilakukan tidak jauh beda dengan kebijakan ekonomi yang existing. Dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang existing itu hanya sekitar 5%. Jadi kita nggak berharap sebenarnya itu akan tumbuh, ekonomi akan tumbuh 8% ketika tim ekonominya pun tetap sama. Udah, lalu pertanyaan terakhir, apa saran Anda untuk pemerintahan Prabowo agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, walaupun seperti yang tadi Anda katakan, target tersebut tidak mungkin tercapai, namun kita perlu optimis dan mendukung ide tersebut. Ya, yang pertama seperti ini, Mbak. Kita berharap sebenarnya dari sisi konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini adalah salah satu komponen pembentuk PDB yang cukup besar. Dan saya rasa menjaga konsumsi rumah tangga itu menjadi keharusan bagi pemerintahan kelak, gitu kan. Menjaganya seperti apa? Nah, kita tahu bahwa ada beberapa alokasi subsidi, misalkan subsidi untuk Pertalite dan sebagainya, yang harus dipertahankan agar daya beli masyarakat ini tidak turun. Nah, yang kedua adalah beberapa kebijakan-kebijakan yang sifatnya dia mereduksi daya beli itu kalau bisa dipertimbangkan dibatalkan gitu kan. Nah, seperti kenaikan PPN 12% misalkan. Jadi ini kenaikan PPN dari 11% ke 12% itu akan mereduksi daya beli masyarakat yang pada akhirnya ini akan memperlambat konsumsi rumah tangga. Jadi ini kalau bisa kebijakan-kebijakan yang dia mereduksi daya beli ini ditahan dulu gitu kan. Jangan sampai ini begitu menjabat 1 tahun itu langsung ada kebijakan-kebijakan yang dia memangkas daya beli masyarakat, seperti tadi kebijakan kenaikan harga Pertalite misalkan, ataupun kebijakan kenaikan untuk tarif KRL, ataupun yang lainnya untuk tarif PPN dan sebagainya. Jadi saya rasa kita harus berbenah ya, pemerintah itu harus berbenah dengan memandang bahwa ya ini daya beli masyarakat tengah turun, kemudian jangan sampai itu dibebani lagi dengan berbagai kenaikan baik pajak maupun iuran. Baik, terima kasih Pak Nailul Huda, Direktur Center of Economy and Law Studies Celios, untuk waktu serta analisa Anda.